Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, dapat diberikan waktu oleh Allah untuk menambah ilmu, untuk menambah bekal akhirat kita, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin dan akan menjadi salah satu ladang pahala kita yang akan kita panen nanti di hari akhir. Teman-teman semua, ini semua adalah karunia Allah yang luar biasa. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu dan kekuatan, dan tentunya adalah diberikan pemahaman, diberikan petunjuk sehingga kita dapat punya giroh, kita punya keinginan untuk belajar kembali. Mari kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui beliau di hari akhir dan akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ada di Labuan Jukung Krui. Kelihatan kan teman-teman semua? Nah, ini adalah salah satu spot menarik di Kabupaten Pesisir Barat, di Krui, di Provinsi Lampung. Jadi teman-teman kalau main ke Pesisir Barat silakan mampir di Labuan Jukung. Masuk ke sini gratis teman-teman, tidak perlu bayar, dan spotnya menarik. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi apa sih sebetulnya tanda-tanda ketika orang itu sudah mulai ada masalah dengan utangnya, terutama adalah utang yang punya sangkutan riba. Saya kasih judulnya adalah tanda-tanda utang adalah anak istri sakit-sakitan dan lain-lain ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman ini memiliki pasangan, baik itu memiliki istri ataupun memiliki suami atau memiliki anak yang kemudian memiliki sakit yang tidak pernah ada ujungnya, ketika dicek ke dokter itu tidak ketemu masalahnya, bahkan dokter mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu itu. Tapi kenyataannya dia ada masalah itu teman-teman semua. Itu adalah salah satu tanda bahwa teman-teman ini memiliki sangkutan utang yang bernilai riba. Coba teman-teman buktikan sendiri. Jadi dari mana saya tahu ini? Saya tahu ini bukan karena ini saya membuat suatu dalil, tidak, tapi dari pengalaman saya bertemu dengan teman-teman yang pernah terlibat dengan utang riba, itu rata-rata mereka memiliki riwayat yang seperti itu. Jadi salah satunya adalah punya sakit yang tidak pernah ada ujungnya dan dioperasi pun nggak ketemu penyakitnya apa gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tidak tenang tentunya teman-teman semua. Jadi kita bertemu dengan orang itu khawatir, kita kadang-kadang terutama di rumah nih. Di rumah teman-teman itu kalau ada tamu atau ada orang lewat di depan rumah aja, baru mau masuk ke gerbang itu kita sudah ngintip-ngintip di jendela, itu kita ketakutan. Itu biasanya kalau kita punya utang riba itu seperti itu. Kemudian kalau ada telepon yang nomornya itu kita tidak kenal, itu takut untuk mengangkat. Bahkan ketika nomornya kita kenal, di situ muncul misalnya tulisan Abang A gitu, itu nanti kita tetap ketakutan untuk mengangkat itu. Jadi kita seperti orang yang ketakutan untuk bertemu dengan orang lain. Itu adalah salah satu tanda kita memiliki utang atau kita memiliki sangkutan utang ribawi. Dan itu akan menjadi lebih parah ketika kita tidak mampu atau kita sudah merasa kerepotan untuk membayar angsurannya. Itu tingkatannya akan lebih parah lagi. Rasa sakit yang kemarin pernah kita rasakan itu akan menjadi lebih sakit lagi. Kemudian ketakutan yang pernah kita rasakan ketika kita berhadapan dengan orang itu akan menjadi lebih parah lagi. Jadi kita seperti orang parno. Lantas pada tahap mana orang itu kemudian dapat mengetahui atau dapat merasakan tanda-tanda itu sebetulnya adalah menurut saya sih subjektif dari masing-masing orang. Karena apa? Kadang-kadang ada orang itu dia sudah merasakan tapi tidak pernah mau mengakui. Jadi sudah merasakan tanda-tandanya, kemudian sudah mendapatkan informasi seperti ini misalnya. Jadi sudah ada yang menyampaikan bahwa ini sepertinya kamu itu terlibat utang riba loh, tapi kemudian kita merasa bahwa enggak, ini memang penyakit biasa, ini memang bawaan saya itu tidak berani untuk berhadapan dengan orang lain dan lain-lain. Teman-teman semua, ketika ditanyakan lebih dalam pada tahapan mana kemudian orang itu akan merespon apa yang terjadi pada dirinya itu, maka ya itu tadi subjektif teman-teman semua. Jadi ada orang itu kemudian yang dia merespon itu ketika dia sudah jatuh, betul-betul jatuh, dia sudah tidak mampu lagi membayar, akhirnya dia baru sadar, ternyata memang betul ini adalah efek dari riba. Itu adalah beberapa tanda-tanda yang sering terjadi ketika kita punya sangkutan utang ribawi. Ada lagi teman-teman semua, yang satunya lagi adalah barang-barang kita itu sering hilang, baik itu kendaraan ataupun rumah. Loh, kok rumah bisa hilang? Iya, rumah itu biasanya kebakar. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman orang yang pernah
memakan atau melakukan riba, itu salah satu azab yang dia terima di dunia ini adalah rumahnya itu biasanya terbakar, atau kecurian, atau mobilnya tumburan, mobilnya dicuri orang. Itu udah biasanya seperti itu. Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, ketika melakukan akad ribawi, itu tetap saja apa yang kemudian dia dapatkan, apa yang azab yang akan dia dapatkan itu tetap ada, itu akan tetap muncul. Nah, apakah kemudian ketika kita sudah memiliki sangkutan riba, baik itu kita sebagai penyetornya ataupun orang yang menerima ataupun kita sebagai pencatatnya, kemudian selama hidup kita itu fine-fine aja, tidak ada masalah, maka teman-teman perlu kemudian introspeksi diri dan waspada. Karena apa? Karena salah satu cara Allah untuk salah satu cara Allah untuk menghukum hambanya adalah dengan cara diberikan kenikmatannya berlebih, diberikan kesempatan untuk bermaksiat lebih banyak lagi, dan itu nanti akan dibayar kontan di akhirat. Dan teman-teman semua tahu bahwa ketika kita di akhirat, kita sudah tidak mampu lagi untuk mengumpulkan tambahan pahala. Jadi pahalanya ya sudah habis karena kita sudah meninggal dan kita sudah pindah ke alam yang lain, dan kita nanti sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan teman-teman ketika ingin membela diri untuk menyampaikan sesuatu itu sudah tidak mungkin lagi. Karena apa? Karena mulut kita akan terkunci dan semuanya akan bersaksi, baik itu batu-batu di sekitar kita semuanya akan bersaksi. Teman-teman semua, ketika kemudian ada pembelaan bahwa itu si A itu bekerja di Abang Z itu, kemudian dia itu selama 20 tahun kerja di situ, tapi nyatanya dia hidupnya bagus, hidupnya enak, mewah, rumahnya besar, banyak, mobilnya banyak, keluarganya harmonis dan lain sebagainya, maka hati-hati, jangan-jangan itu adalah istidraj. Dan kita harus meyakini itu karena apa? Karena yang menyampaikan ada istilah istidraj itu bukan manusia, tapi itu dari kalam Allah. Jadi memang kenyataannya di dunia ini nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Bukan kemudian itu adalah suatu fiksi, bukan, tapi pasti ada, karena memang itu adalah informasi yang disampaikan oleh Allah. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman kemudian memiliki sangkutan utang ribawi dan kemudian pernah merasakan hal-hal seperti itu, maka syukuri itu teman-teman semua. Tapi jangan berhenti pada syukur itu, tapi kemudian mari kita bergegas untuk menyelesaikan utang itu dan jangan pernah membayar ribanya. Karena apa? Karena perintah di Al-Baqarah adalah tinggalkan sisa riba. Apabila itu masih dipungut juga, apabila sisa riba itu masih kita urusin juga ya teman-teman semua, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Itu kan seperti itu dibunyi di Al-Baqarah. Artinya apa? Tinggalkan sisa riba. Dan perkataan itu atau pesan yang disampaikan oleh Allah itu adalah berlaku dari sejak Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat nanti. Jadi jangan pernah sampai teman-teman kemudian berargumen bahwa ini sudah bukan lagi zamannya Nabi, kemudian kita tidak perlu lagi untuk mengikuti secara letterlek apa yang disampaikan di Al-Quran, tapi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, itu adalah argumen yang kemudian adalah menyepelekan apa yang disampaikan oleh Allah. Karena apa? Karena tantangan perang tadi tidak pernah berhenti pada zamannya Nabi. Itu Al-Quran itu kita baca terus-menerus, disuruh baca terus-menerus, itu bukan karena kita suruh belajar baca, tidak, tapi karena apa? Karena itu masih berlaku sampai hari akhir nanti, masih berlaku teman-teman semua. Demikian teman-teman semua, apabila ada salah saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan baju seperti ini teman-teman bisa order di channel saya, silakan ketik komentar, kemudian harganya saya buka murah 120.000 saja, itu termasuk ongkir ke seluruh tempat atau seluruh lokasi teman-teman berada di seluruh Indonesia. Insya Allah gratis ongkir, jadi 120 itu sudah gratis ongkir. Kemudian teman-teman yang merasakan bahwa channel ini bermanfaat, silahkan ketik subscribe dan jangan lupa share pada orang-orang tercinta. Kenapa harus di-share? Karena ketika kita men-share suatu kebaikan pada orang lain dan kemudian orang lain itu akan mengikuti atau akan akan mengambil ilmu dari situ, kemudian akan mengamalkannya, maka pahala itu akan mengalir baik pada teman-teman semua maupun pada saya. Jadi ini akan menjadi suatu ladang pahala yang berjamaah dan tidak ada salahnya kita melakukan seperti itu. Karena apa? Karena itu justru adalah investasi yang luar biasa di hari akhir. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.